ke-111, Forgiven but not forgotten. Urusan tikus mati sudah selesai. Dan semua sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Gus Hanan dan Dijah bilang kalau mereka sedang ada urusan ke pondok nanti sore. Tapi sekarang mau istirahat dulu di rumah. Mereka pamit begitu saja sambil bergandengan tangan. Baby merengut. Sengaja banget dua orang itu. Hish. Ia masuk ke dalam rumah yang kondisinya sudah disterilkan oleh Hamad. Entah apa yang disemprotkan. Yang jelas sudah tak berbau dan tak bikin mau muntah lagi. Baby langsung duduk di depan koper dan membuka isinya. Toh dia juga yang akan beres-beres pakaian. Beb, makan dulu. Nanti aja urus bajunya. Ini makanan udah sampai. Ucap Hamad. Hadeh. Nasi aliran kambing lagi. Dijah semenjak nikah sama Gus Hanan kok ngeselinnya kumat ya? Baby yang baru setengah jalan membuka koper. Berpikir. Daripada lapar. Mending makan aja. Ye kan? Ia mencuci tangannya dan duduk bersila di depan nampan sedang berisi nasi Timur Tengah dengan lauk kambing muda yang dibumbui dengan rempah dan dipanggang. Dari aromanya saja sudah bikin air liur mengalir. Apalagi rasanya. Beh, ada kismis dan kapulaga yang jadi tambahan taburan di nasi ini. Membuat ada sensasi gurih, manis, ada pedasnya juga. Lengkap pokoknya. Makan. Ajak Hamad dan Baby tak perlu diajak dua kali. Dia sudah mulai makan. Dan memang. Lesa atet. Ya satu hal dia lapar. Dua. Dia mang doyan juga. Walau efek samping dari si kambing muda ini ke para lelaki bisa berbahaya. Terlebih kalau istrinya lagi haid seperti Baby. Tapi biarin aja. Toh dia yang tersiksa. Di tengah agenda makan mereka. Ponsel Hamad berbunyi. Dan ia menerimanya dengan tangan kirinya. Karena yang kanan kan makan. Kotor. Ye kan? Assalamualaikum. Oh. Ya. Ya. Misalkan diantar. Di rumah nomor. Iya 2 rumah setelah rumah Gus Hanan. Loh. Sampeyan tahu toh? Hahaha. Iya betul. Ditunggu ya mas. Sun. Entah apa yang dibicarakan oleh Hamad yang jelas ini berhubungan dengan antar barang. Taulah. Bodoh amat. Baby habis hampir setengah sendiri. Dia lapar. Padahal normalnya ini, nasi satu nampan ini bisa dimakan 4 orang dewasa. Lah dia hampir setengah. Berarti dia makan hampir 2 kali porsi orang dewasa dong. Alhamdulillah. Ini ada 2 beb, ada kopi sama teh tarik. Mau yang mana? Tanya Hamad. Baby melihat di tempat minuman memang benar. Ada 2 gelas doang. Bukannya masing-masing 2. Dasar si Dijah ini. Dikirain masing-masing dapat 2. Baby nyadar diri. Dia tahu Hamad suka dengan kopi rempah. Baby juga doyan. Beberapa kali dia nyoba dan dia suka. Perpaduan kopi, rempah dan dikasih gula aren itu sedapnya kebangetan. Tapi ya karena tahu diri sekali lagi. Dia ambil teh tariknya aja. Ia seruput perlahan minuman itu. Dan menikmati hangatnya. Beda mang. Lebih enakan kopi. Baby melirik ke arah si kopi. Sayang banget cuma ada 1. Aku minta maaf Baby. Tiba-tiba aja dia bilang begitu. Baby diam. Masih menyesap minumannya. Pura-pura budek. Semoga aja dia nggak kena kutuk Ceti budek beneran. Aku nggak bisa mengatur emosi. Maaf. Aku terlalu posesif ke kamu. Maaf. Dan aku nggak tanya dulu ke kamu secara baik-baik. Maaf. Berulang kali ia mengucap maaf, dan Baby hanya menyesap tehnya pelan. Super perlahan. Dia mau dengar suaminya itu mau bilang apa lagi. Ingin rasanya Baby bertanya. Itu doang yang kamu rasa salah dari diri kamu. Tapi kok kesannya dia jahat banget ya. Kesannya dia itu terlalu sempurna dan gak ada salah aja. Jadi Baby tetap diam. Aku janji. Gak akan cepat emosi. Aku akan tanya ke kamu terlebih dahulu tentang apapun. Kita bicara dulu. Diskusi baru menyimpulkan. Aku kemarin panas karena omongan si pria itu yang bilang kalian kencan beberapa kali. Dan kini aku baru tahu aku salah. Maaf. Ucapnya pelan. Dan kini meraih tangan Baby. Baby mendongak. Menatap ke arah Hamad. Ingin Baby langsung nyanyi. Tak segampang itu.
Tapi suaranya fals, ya apa boleh buat. Dia hanya diam saja. Mamuh bicara. Hati ini masih seket Mas Syekh. Apa aku dimaafin? Tanyanya dengan wajah sedikit turun. Dia mensejajarkan pandangan mereka. Baby meneguk susah payah. Dimaafin. Tapi gak dilupakan. Balasnya dan ia berdiri. Ia lanjut membereskan semua pakaiannya. Memasukkannya ke dalam lemari, lalu pakaian Hamad. Melakukan hal yang sama. Memasukkannya ke dalam lemari. Memang benar. Saat orang minta maaf itu kan harus dimaafkan ya. Baby sudah maafin kok. Ya kurang lebih ini adalah salah paham dan sebuah cobaan aja buat mereka. Untuk saling percaya satu sama lain. Lebih sabar dan urusan komunikasi. Karena saat itu terjadi. Kan Hamad lagi super sibuk-sibuknya. Jadi mana bisa bicara mereka berdua. Tapi, yang namanya hati yang tersakiti itu. Gak bisa main tempel plester Hansaplas gitu aja. Gak bisa bro. Sis. Dikasih betadine, gitu. Kagak bisa. Yang ada tambah perih. Waelah. Jadi Baby memutuskan kalau ia memaafkan semua hal yang dilakukan Hamad. Itu kewajibannya kan? Tapi, dia masih belum bisa melupakan itu semua. Tak bisa dia pura-pura baik dan tersenyum manis sama dia. Gitu. Gak bisa. Bahkan sampai sekarang. Baby masih ingat suara Hamad yang bilang, kalau dia bikin malu. Coba. Gak segampang itu Baby bisa lupain. Gak usah nyanyi. Belum sampai paketan entah itu apa datang. Mereka kembali kedatangan tamu. Ning Ningrum bertamu dengan wajah penuh senyumnya. Wah Baby udah pulang. Udah ditunggu dari kapan tau Beb. Udah gak usah kasih minuman. Aku bentar doang. Mau ngasih tahu ada offer nih Beb. Yakin kamu pasti senang. Ucap Ning Ningrum langsung duduk ke ruang tamu. Jeti ceritanya. Saat ada ketukan di pintu, Hamad langsung senang dan dia sendiri yang membuka pintunya. Mengira itu entah apalah yang dia pesan. Paketan apa gitu? Nah, yang nongol malah Ning Ningrum yang langsung to the point dan duduk di ruang tamu. Ya Mas Hamad akhirnya balik, masuk ke dalam kamar. Bergantian Baby yang keluar. Menemani tamunya. Kok tahu aku udah datang Ning? Ya siapa lagi? Mata-mata sejuta umat. Temanmu. Siapa lagi? Dia baru sampai rumah mertua langsung laporan kalau Baby dan Hamad sudah sampai Pak Kiai. Hehe, aku yang paling girang. Lah aku yang nungguin kamu dari kemarin-kemarin. Oh ya. Kenapa ya Ning? Ada apa? Kok pakai nungguin saya? Nah itu dia. Kan? Begini ya. Menimbang dan mempertimbangkan. Sama aja ya. Intinya gitu. Karena kan Hamad akan sibuk, Hanan juga akan sibuk. Karena akan masuk sesi persiapan ujian. Selain mereka mempersiapkan ujian dalam segi materi. Mereka juga harus buat soal. Kan? Nah. Ini ada sebuah event Beb. Cocok banget sama kamu. Rencananya aku. Kamu sama Dijah yang ikut. Semacam camping di lereng gunung. Tapi ini berhubungan dengan Islamic Art. Aku udah daftar 3 orang soalnya. Pas banget kamu datang. Wah, masa Ning? Jeti di sana ngapain aja? Ya kayak di training. Mulai dari kaligrafi tinta. Sampai glugun yang kekinian. Jeti tintanya akan timbul. Sampai ke kaligrafi kuno. Juga sampai ke digital art juga kok Beb. Ini yang buat acaranya teman aku. Makanya langsung. Wah ini baby banget. Pas lagi kamunya cuti kuliah kan? Rezeki banget. Nanti setelah selesai. Bagi yang berbakat akan lebih banyak dapat channel. Karena teman aku ini juga di industri kreatif. Dia juga sampai ekspor loh Beb. Semua karyanya dia. Wah. Ning. Mata baby sudah bercahaya mendengarnya. Semua bayangan itu seperti terlalu indah. Berita terindah dalam minggu ini. Datangnya dari Ning Ningrum. Tapi izin dulu. Bisiknya lagi. Dijah. Udah boleh. Baby balik berbisik. Ning Ningrum menggeleng. Nunggu kamu deal dulu. Baru urusan Dijah gampang. Dia semi diculik juga bisa. Aku akan bilang Dijah akan aku private pelajarannya. Dia kan ada di bawah aku persis sekarang. Aku jadiin dia semacam asisten guru.
Hehehe, ya tapi aku tetap ngajarin dia kok. Lagian dia di sana masih aja dibully. Heran. Ning Melati soalnya semakin menjadi. Gitu. Kamu izin Gi. Semakin cepat kamu SCC, semakin cepat aku bisa nyulik Bija juga. Lah, kapan emang acaranya Ning? Besok. Baby yang kaget tak sengaja memekik. Yang namanya berpergian seminggu lagi, setelah pulang berpergian kisaran hari yang sama. Itu namanya maksa banget gak sih? Belum dikasih kendor ini badan dari remeknya perjalanan jauh. Udah mau diajak remek-remekan lagi. Plus mau ke lereng gunung pula. Camping? Apa gak mantulita itu? Tapi sebenarnya untuk baby ini momen yang pas. Dia bisa sedikit menjauh dari suaminya. Nasi dia space. Waktu. Dia juga bisa menenangkan pikirannya. Mendengar baby yang memekik Hamad keluar. Menanyakan apa yang terjadi dengan wajah yang penasaran. Ia bahkan ikutan duduk bersama mereka. Membuat baby jadinya serba bingung. Masa dia akan izin sekarang? Nah, ini mumpung ada orangnya Ustadz. Ini saya ada event pas banget buat baby. Event camping seminggu di lereng gunung. Untuk training ya model lambut camp gitu deh. Untuk Islamic Art Modern. Saya, Dijah dan baby yang akan ikut. Jadi mohon keridhaan dan keikhlasannya untuk izin. Seminggu. Dan insya Allah akan berangkat besok. Ya, Ning Ningrum perlu dikasih penghargaan untuk ini. Dia ngomong dengan santai tapi penuh ketegasan. Seperti dia minta izin untuk bawa baby pergi. Tapi dengan otoritas. Membuat orang yang diajak bicara seperti tertekan. Ya kalau baby sih ngerasanya gitu. Gak tahu deh kalau Hamad. Harus sekarang jawabannya. Tanya Hamad kepada Ning Ningrum. Ya iyalah. Masa besok? Lah kapan siap-siapnya? Balasnya tenang. Baby diam. Kalau ditanya. Dia super mau ikut. Terlepas dia akan capek pakai banget. Dia mau ikut. Daripada nganggur dan sakit hati di sini terus. Ya kan? Mending liburan ke alam. Menikmati hijaunya gunung dan pepohonan. Dingin dan sejuknya angin semilir di ketinggian. Dan makan pop mie pas lagi dingin-dinginnya. Mantul apa enggak itu? Baby, masuk dulu. Saya mau bicara. Ucapnya sama tegasnya. Baby saja yang mendengar ikutan meringis. Dia berdiri dan mengikuti Hamad masuk. Setelah memberi kode ke Ning Ningrum untuk menunggu. Ning Ningrum dengan kalem mengangguk. Baby Jatim berpikir. Dua orang ini punya sifat yang sama-sama saklek. Ning Ningrum saklek. Hamad juga saklek. Pantesan mereka gak jodoh. Kalau beneran jadi suami istri. Apa gak perang terus tiap hari? Walau Baby dan Hamad kategorinya saat ini juga perang dingin. Tapi kalau Hamad dan Ning Ningrum disatukan kayaknya. Ibaratnya kayak tawuran tiap hari. Duduk. Pintanya dengan lembut. Ia sudah duduk lebih dahulu. Lalu Baby menurut. Ia duduk bersila di depan Hamad. Kamu baru pulang. Mau pergi lagi? Tanyanya dengan sedikit berbisik. Baby hanya mengangguk. Mau ninggalin aku? Seminggu? Tanyanya seperti mau ngajak ribut. Kini Baby melirik dengan sadis. Kalau bisa pakai baksong sih. Akan ada yang bilang, bombastic side eyes. Criminal offensive side eyes. Kok bisa-bisanya dia bilang begitu? Apa gak ngaca? Apa perlu beli kaca segede gaban biar dia nyadar? Dari kemarin ente lupa. Ente ninggalin aneh buat rapat dan gak gubris aneh sampai aneh kesepian dan nyari makanan sendiri. Ente forget? Gak salah. Ngomong gitu? Tanya Baby dengan berbisik. Matanya seperti laser yang menusuk ke arah lawan bicaranya. Hamad hanya menelan salivanya susah payah. Dia sadar salah bicara. Baby, aku hanya mau membayar semua kesalahan aku kemarin. Aku mau buat kamu senang. Kalau aku pergi ke bootcamp ini, aku senang. Balas Baby cepat. Dalam hatinya si dia nantangin, mau ente. Klek. Baby bisa melihat jakun Hamad yang menelan salivanya kesulitan. Dia tak menebak ini adalah jawaban Baby. Oke, jadi kamu mau ikut? Baby mengangguk. Aku gak mau masalah kita belum selesai. Dan kita udah pisah lagi.
Aku gak mau masalah ini tambah lama. Dan masalah lain akan datang sebelum yang ini kelar. Aku mau yang ini clear dulu baru. Dia belum sempat menyelesaikan semua kalimatnya. Dan baby menyahut pelan. Semua sudah clear untuk aku juga sudah maafin. Tapi melupakan semuanya gak mudah. Aku juga butuh waktu untuk heal. Untuk sembuh. Ya ini momen yang pas. Kalau menurut aku. Balasannya itu sekali lagi membuat Hama tak bisa berkata-kata. Baik. Apa kamu mau aku ngizinin kamu, Beb? Ya karena harus begitu. Walau kalau harus memilih, mending dulu. Aku minta izinnya sama ayah aja. Enak. Ia menjawab dengan gumaman yang sangat jelas terdengar di telinga Hamad. Pria itu juga sadar. Kalau sang istri masih sakit hati kepadanya. Aku izinin. Tapi setiap hari kamu wajib telepon aku. Video call. Bagaimana? Pintanya. Baby diam. Meos banget gak sih? Tiap hari video call. Ini di camping. Di alam liar. Apa gak habis itu baterai tiap hari dibuat fake call terus? Tapi, ya mending diain aja deh. Daripada lama. Ia berdiri. Oke. Baby meninggalkan suaminya yang masih duduk di lantai dan ia berjalan menuju Ningning Room dengan jempol dinaikkan. Sip. Kita berangkat besok. Bagda subuh. Dijah Sisi juga. Alhamdulillah. Betapa senangnya baby. Ini baru yang dinamakan healing. Benar-benar healing dalam pengertian manapun. Menyembuhkan penat. Menyembuhkan sakit hati. Pokoknya semua arti healing deh. Assalamualaikum. Mat. Gila apa kamu? Kamu ngizinin baby ikut camping itu? Itu adalah panggilan dari Gus Hanan. Panggilan yang persis terjadi saat baby kembali ke depan. Ke ruang tamu untuk ngobrol dengan Ningning Room. Baru nerima panggilan langsung kena semprit. Waalaikumsalam. Kenapa, Mang? Iya. Gila kali kamu. Omelnya lagi. Lah. Kamu kan bilang Nan. Buat dia senang. Dia bilang dia butuh ini. Dia senang ini. Dia butuh waktu, ruang, dan space. Untuk healing. Dia bilang ini akan buat dia senang. Kan katamu. Buat dia senang dan bisa menyembuhkan luka sebelumnya. Ini kan nasihat amalan dari kamu, Nan. Gimana sih? Balas Hamad ikutan bingung. Lah kok dia yang diomelin? Padahal ini ajarannya Hanan sendiri. Ya Arab. Aku itu barusan bilang ke Ningning Room. Kalau aku akan ngizinin Dijah ikut kalau baby diizinin. Aku udah yakin kamu gak akan ngizinin baby. Lah kalau begini. Payah. Payah kamu, Mat. Omel Gus Hanan kesal dan mematikan panggilan begitu saja.